Di pelosok desa yang damai, di antara bukit hijau dan hamparan sawah yang subur, ada kehidupan sederhana yang tak banyak berubah oleh zaman. Di sanalah kisah ini tumbuh, tentang seorang petani laki-laki yang mencintai tanahnya, dan seorang petani perempuan yang mencintai langit. Dua jiwa yang dipertemukan oleh ladang, oleh hujan, dan oleh takdir yang sederhana namun dalam. Kisah ini bukan hanya tentang tanah dan hasil panen, tetapi tentang cinta yang tumbuh perlahan, seperti benih yang disemai dengan kesabaran. Bima, seorang petani muda yang baru saja kehilangan ayahnya, mengurus sawah peninggalan keluarga. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian, ditemani suara cangkul dan desir angin. Hingga suatu pagi, di ladang sebelah, ia melihat seorang perempuan asing menanam benih padi sendirian, tatapan tajam, langkah cekatan, dan wajah yang asing namun menenangkan. Namanya Sari, petani perempuan dari desa seberang yang pindah untuk merawat ladang peninggalan kakeknya. Ia memilih hidup mandiri, jauh dari keluarga yang memintanya menikah dengan orang kota. Bima penasaran, tapi ia terlalu canggung untuk menyapa. Ia hanya mengamati dari kejauhan, hingga suatu hari seekor kerbau lepas dan nyaris menabrak Sari. Momen itu menjadi awal percakapan mereka. Bima menolong Sari, dan meskipun pendek, percakapan pertama itu membuat hatinya berdebar. Mereka mulai saling sapa saat bertemu di pinggir ladang. Dari obrolan ringan tentang cuaca hingga saling bertukar bibit, hubungan mereka mulai tumbuh. Hari-hari berjalan, mereka semakin sering bersama. Bima membantu memperbaiki saluran irigasi milik Sari. Sari membawakan bekal makan siang untuk Bima. Warga mulai memperhatikan dan mulai bergosip. Namun bagi Bima, senyuman Sari saat membawakan teh hangat lebih berarti dari apapun. Musim hujan datang. Di bawah gerimis pertama, Bima dan Sari berteduh bersama di gubuk tengah ladang. Suasana hening, hanya suara rintik hujan dan detak jantung yang tak beraturan. Dalam suasana sendu itu, Sari bercerita tentang masa lalunya, tentang luka dan kecewa. Bima hanya diam, mendengarkan, lalu berkata, "Kita bisa mulai dari tanah yang baru." Suatu malam, gudang milik Bima terbakar karena korsleting. Sari datang lebih dulu sebelum warga lain. Ia menangis melihat Bima berdarah karena menyelamatkan cangkul dan alat-alat tua milik ayahnya. Di malam itu, di antara bara yang membara, mereka memeluk rasa takut kehilangan yang tak lagi samar. Rumor di desa makin liar. Keluarga Sari datang dan memaksa membawa Sari pulang. Sari bimbang. Bima berusaha menahannya, tapi tak punya kuasa. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ladang terasa benar-benar kosong. Tak ada lagi suara perempuan itu di kejauhan. Beberapa bulan berlalu. Bima menanam sendiri, menyiram sendiri, menunggu sendiri. Ia menulis surat yang tak dikirim. Ia menyimpan kain sarung Sari yang tertinggal di gubuk. Tapi ladang tak pernah bohong, hasil panen tetap tumbuh, seperti kenangan yang tak bisa dibajak. Saat musim panen, Bima menemukan surat di bawah batu gubuk ladang. Tulisan tangan Sari, "Aku ingin kembali ke ladang itu, ke tempat aku menanam bukan hanya padi, tapi juga harapan." Hari berikutnya, di ujung pematang, Bima melihat sosok perempuan dengan topi lebar dan senyum yang tak pernah ia lupakan. Sari kembali, ia memilih tinggal, bukan karena cinta semata, tapi karena akhirnya ia tahu, rumah bukan tempat, tapi seseorang yang menunggu. Bima dan Sari mulai menanam bersama, membangun rumah kecil di tepi ladang. Dua pasang cangkul, dua hati yang tak lagi ragu. Bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari musim yang baru. Bima dan Sari membangun rumah kecil berdinding kayu di tepi ladang mereka. Rumah itu tidak mewah, tapi di sanalah mereka memulai hidup baru. Setiap sore setelah bercocok tanam, mereka duduk di serambi depan, memandangi matahari yang perlahan tenggelam.
Suara jangkrik, aroma tanah basah, dan suara tawa mereka membuat rumah itu terasa seperti surga kecil. Bima mulai menanam sayuran organik, sementara Sari mencoba menanam bunga matahari di pinggir sawah. Warga mulai berdatangan untuk melihat, dan banyak yang kagum pada keindahan ladang mereka. Aku ingin tempat ini jadi ladang kehidupan, bukan hanya penghidupan, ucap Sari suatu sore. Hari-hari itu sederhana, tapi terasa begitu utuh. Mereka tidak pernah berkata, "Aku mencintaimu," setiap hari, tapi dari cara mereka saling memandikan kerbau, membagi nasi bungkus, dan menatap langit malam bersama, semua itu lebih dari cukup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Suatu malam di bulan purnama, Sari dan Bima berjalan ke pematang sambil membawa lentera. Angin lembut menyentuh rambut mereka, dan suara katak terdengar dari kejauhan. Mereka duduk di atas batu besar di tengah sawah, tempat favorit mereka sejak awal perkenalan. "Apa kamu pernah takut kalau suatu hari aku pergi lagi?" tanya Sari pelan. Bima menatap langit, lalu menjawab, "Aku tidak bisa memintamu untuk tinggal selamanya. Tapi aku bisa berjanji, kalau kamu tersesat, aku akan tetap jadi titik di peta yang kamu ingat." Malam itu, Bima menyelipkan cincin dari akar rotan di jari Sari. Mereka tidak bicara tentang pernikahan secara megah, hanya janji untuk tetap mencintai walau hidup berubah, dan tetap menanam walau hujan tak menentu. Dan begitulah akhir dari kisah Bima dan Sari, dua petani yang menanam harapan, menuai cinta, dan membuktikan bahwa dari tanah yang sederhana, bisa tumbuh cerita luar biasa. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata indah, tapi tentang kesetiaan merawat, meski cuaca berubah. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like sebagai bentuk dukunganmu untuk kisah-kisah ini. KOMEN dan subscribe.